Yang punya ijazah gemetar, Bung. Yang punya ijazah gemetar. Ketika tahap demi tahap kebenaran diungkap, kebohongan dibelejeti, itu kita boleh memakai metafora, topeng tebal Jokowi tersibak. Wah, begitu, Bung. Topeng tebal Jokowi tersibak. Tersibak. Tidak boleh memakai topeng lagi, topengnya sudah tidak ada. Topeng politik yang di-backup oleh Partai Coklat, topeng politik yang di-backup oleh sebagian kecil dari Partai Hijau, topeng politik yang didukung oleh segelintir pendukung-pendukung, apalah Projo, apalah Rejo, apalah begitu junjungannya goyah, makin sakit, topeng makin tersibak, makin tersibak. Ya Bung, jelas Bung, jelas kita masih on stage. Apa itu? On stage discourse. Kita masih melakukan diskursus di atas panggung politik nasional. Inilah on stage political discourse at national level. Nah, kita menyorot, Bung, Trio RRT itu melakukan penelitian akademik. Trio RRT itu gambaran dari orang-orang yang namanya ilmuwan, yang memiliki kebebasan mimbar akademik, tapi dilawan oleh kekuasaan. Karena kebebasan para peneliti ini makin mendesak. Yang punya ijazah gemetar, Bung. Yang punya ijazah gemetar. Ketika tahap demi tahap kebenaran diungkap, kebohongan dibelejeti, itu kita boleh memakai metafora, topeng tebal Jokowi tersibak. Wah, begitu, Bung. Topeng tebal Jokowi tersibak. Tidak boleh memakai topeng lagi, topengnya sudah tidak ada. Topeng politik yang di-backup oleh Partai Coklat, topeng politik yang di-backup oleh sebagian kecil dari Partai Hijau, topeng politik yang didukung oleh segelintir pendukung-pendukung, apalah Projo, apalah Rejo, apalah begitu junjungannya goyah, makin sakit, topeng makin tersibak, tanpa topeng, tapi ganti tutup kepala, Bung, tutup kepala. Kenapa? Dia dulu pakai mahkota kepresidenan, tapi mahkota kan udah diserahkan kepada yang berhak. Mahkota kepala itu ada Pak Prabowo. Sekarang dia nggak punya mahkota kepala, dia pakai topi putih, Bung. Topi putih, kalau berjalan itu tumuk gitu. Ya tumuk, ya gemetar janjane itu kayak simbah lah. Dia lebih tua dari orang yang umurnya 70-an tahun, mungkin dia udah di atas 75. Fisiknya, gambarannya itu sudah orang yang umurnya 75, tumuk melaku alon-alon. Tapi kemarin memaksa diri pakai mahkota kepala bikinannya, Bung, bikinannya. Wah, terus memaksa diri berteriak di Makassar, berteriak-teriak. Belum pernah teriak sekeras itu waktu jadi presiden. Sekarang sudah tidak jadi presiden. Istilah resminya itu ya sudah jadi penganggur lah.
janjinya mau pulang ke Solo jadi rakyat biasa. Lo kok masih minta jabatan di Danantara, masih minta jabatan di bagian dari tim penasihat presiden dan sejenisnya. Ya kok masih doyan, Bung? Bung, kok masih doyan? Nah begini, ini agak belak-belakan memakai contoh yang konkret. Waktu saya menjadi ketua kantor berita nasional, itu jabatan saya itu ministerial level. Saya disebut jenderal tituler. Ya keren lah, ministerial level jenderal tituler. Nah, tiba-tiba ada desaan dari suatu kalangan tempo hari supaya saya melamar jabatan Dirjen Kebudayaan karena saya disebut ilmuwan bidang kebudayaan. Ya pantas saya kali Dirjen Kebudayaan. Oh tapi saya tidak mau, malas lah. Aku dulu pangkatku tinggi kok disuruh jadi sekedar dirjen, buat apaan? Menampar wajahku. Aku tidak ingin berkuasa, aku sudah berkuasa atas diriku. Aku berkuasa atas profesiku. Aku berkuasa atas kemerdekaanku. Aku berkuasa sebagai pensiunan, sebagai intelektual, akademisi, penulis. Aku berkuasa, orang berkuasa pada level itu. Ngapain suruh jadi dirjen atau jadi jabatan-jabatan di bawah menteri? Nggak bisa. Tapi ini Bapak Mulyono ini sudah pernah jadi presiden, jabatan tertinggi. Masih mau Bung jadi tim penasihat presiden. Ya di bawahnya presiden itu otomatis. Masih mau Bung di bawah jabatan presiden, jabatan lain. Untuk double jabatan loh itu Bung. Saking hausnya pada kekuasaan, double jabatan. Tim kepresidenan tadi dan kemudian dia apalah jabatannya di Danantara toh. Yaitu dipungutilah jabatan kecil-kecil itu tanpa malu. Kalau orang yang memiliki suatu kredibilitas, suatu pride, nggak sudi jabatan itu lebih rendah dari menganggur sebagai pensiunan presiden. Oh iya, dua jabatan itu yang sekarang dia pegang itu jauh lebih rendah dari derajat seorang pensiunan. Seharusnya begitu. Tapi ini semuanya hanyalah mekanisme langit untuk melejeti, membuka topeng-topeng tebal Jokowi. Nah, topeng tebal itu apakah maknanya? Oh, orang Jawa pandai merumuskan rumusan filsafat moral politik namanya Satrio Wirang. Satrio Wirang, Bung, Satrio Wirang. Wih, Satrio Wirang itu satrio yang dibelejeti. Satrio yang dibelejeti dari makna yang terselubung. Wajah yang terselubung terbuka. Nah, orang Jawa dalam sastra punya rumusan yang lain. Badar sejatining wujud. Wah, keren gak tuh, Bung? Kalau dunia sastra menyebut barang siapa yang menyelamurkan dirinya, menghilangkan wujud sejatinya, wujudnya hanyalah sekeping topeng tebal. Topeng disingkaplah, direbut, disingkap itu tanpa sopan santun. Siapakah yang menyingkap topeng itu? Kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Wah, begitu. Apakah beliau langsung turun? Nggak, lewat itu gerakan-gerakan politik, lewat Rio RT, lewat Pak Sedidu, lewat banyak mekanisme gerakan kerakyatan banyak. Dirampas, dibuka topeng, badar sejatining wujud. Nah, sejatining wujud apa? Bung, haruskah dikatakan kalau kita sok bijaksana itu, tidak usah dikatakan itu sudah jelas. Ya enggak lah, belum.
Sejatining wujud itu belum jelas. Belum. Sejatining wujud itu apa? Itu wujud dalam revolusi demi revolusi. Revolusi demi revolusi itu intinya menjatuhkan kekuasaan raksasa, kekuasaan buta. Jadi buta berkuasa, sejatining wujud buta dilabrak oleh kekuatan revolusioner. Rakyat yang merebut kembali kedaulatan rakyatnya. Sejatining wujud adalah dur angkara murka. Dur angkara murka, buta gede bong. Buta gede kayak gitu. Pak Said Didu ndak bisa ngelawan, Pak. Tokoh-tokoh lain nggak bisa, tokoh rakyat nggak bisa, Trio RT nggak bisa. Dibutuhkan ada pembantu yang lain, Bung. Itu dibutuhkan Semar dari Kahyangan. Semar itu pembantu, tapi Semar itu sekaligus dewa. Ini bukan Semar Temul, hati-hati loh, Bung. Jangan keliru, dibutuhkan Semar sejati. Rakyat yang hakikatnya dewa. Rakyat yang hakikatnya dewa ini lahir dalam sesuatu yang saya menyebutnya divine comedy. Wah, bukan stand up comedy, divine comedy. Komedi langitan yang mampu membelejeti pemimpin yang hidup dalam dunia kegelapan. Satrio Wirang, badar sejatining wujud, buta gede, dibunuh oleh Semar. Tapi Semar itu didahului dulu oleh tokoh-tokoh, oleh bapak-bapak kita, para purnawirawan jenderal, semua kalangan. Semar ada di belakang mereka sendiri. Dan kebenaran menang. Dunia pun mengalami suatu suasana ning koyo banyu, ning koyo watu, ning koyo banyu, ning itu bening seperti air, neng itu meneng koyo batu, neng diem seperti batu. Kenyamanan revolusioner, Bung, kenyamanan revolusioner karena rakyat memakai singgasana kedaulatan, rakyat duduk di atas singgasananya masing-masing. Salam dari TV Anak Bangsa.